Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Ukhuwah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian insyaallah akan kita lanjutkan dengan majelis ilmu, melanjutkan pelajaran kita membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang at-tawakkul, ya, atau setelahnya yakni tentang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan merasa aman dari makar Allah. Maka insyaallah dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan. Qala rahimahullahu taala, babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap takdir Allah. Ini bab yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, ya, yakni tentang bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan takdir Allah di sini adalah takdir Allah yang tidak mengenakkan, berupa musibah, berupa ujian, berupa bencana yang dialami oleh seorang manusia. Dan ini merupakan bukti keimanan ketika dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Karena dia yakin bahwa itu semua datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala sesuatu. Sehingga seorang hamba wajib bagi dia untuk bersabar. Karena Allah yang menakdirkan musibah yang menimpa dirinya. Tidak boleh kemudian dia mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian meratap seolah-olah tidak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Yang namanya musibah ini merupakan sunnatullah. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba mendapatkan musibah, maka itu akan dia dapatkan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami akan timpakan, ya, musibah berupa rasa takut, kemudian lapar, kemudian kekurangan dari harta, jiwa, ya, dan juga hasil pertanian. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar menghadapi musibah tersebut. Itu orang-orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila dia ditimpa musibah, yang terlintas atau yang terucap dari lisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami berasal dari Allah Subhanahu wa taala, atau kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali, dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Sehingga suatu sunnatullah seseorang mendapatkan musibah. Maka penting sekali bagi kita untuk memahami bab ini dengan seksama. Ya, ketika musibah itu datang menimpa kita, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan adalah bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenakan tersebut. Apa keterkaitan bab ini? Keterkaitan sabar dengan keimanan atau dengan tauhid disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, arada al-musannifu bihadzal bab bayana wujubis sabri 'alal aqdar wa tahrim at-tasaqquti minha. Di dalam bab ini al-musannif, ya, ingin menjelaskan tentang wajibnya bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala dan haramnya at-tasakhut, ya, murka kepada takdir tersebut. Kenapa? Li'anna dzalika yunafi kamal tauhid. Karena yang demikian, ini murka dengan takdir Allah, ini menafikan kesempurnaan tauhid. Ya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu.
Ya, dan kita meyakini bahwa di balik takdir Allah Subhanahu wa taala itu terdapat hikmah. Pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang hamba kemudian dia murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada dirinya. Kemudian kata beliau di sini, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada hatinya. Surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni penggalan sebelumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan tidak ada yang menimpa dari musibah kecuali dengan seizin Allah. Artinya dengan takdir Allah. Tidak ada musibah yang menimpa diri kita melainkan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Artinya ketika seseorang dia beriman bahwa ini semua musibah yang menimpa dirinya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada hatinya. Atau disebutkan dalam tafsirnya Alqamah, qala Alqamah yakni Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Alqamah. Beliau dilahirkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak bertemu dengan Nabi. Beliau termasuk kibarut tabi'in, termasuk ulama senior dari kalangan tabi'in. Ya, beliau meninggal ba'da sittina minal hijrah. Beliau meninggal setelah tahun 60 Hijriyah. Qala Alqamah huwa ar-rajulu tusibuhu musibah fa ya'lamu annaha min indillah fa yarda wa yusallim. Kata Alqamah, ayat ini ya menuturkan tentang seseorang yang ditimpa musibah. Maka dia menyadari bahwa musibah tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun ridha dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang ketika dia beriman bahwa musibah yang menimpa dirinya berasal dari Allah, maka Allah akan tunjuki hatinya. Dengan apa? Memberikan atau dengan muncul keridhaan. Kalau kita beriman kepada takdir Allah, maka akan dengan mudah kita bersabar, ya, ridho dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita ulang-ulang faedah yang disebutkan oleh para ulama tentang keadaan orang-orang ketika ditimpa musibah. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang murka. Maka ini haram hukumnya. Tidak boleh bagi seseorang kemudian murka dengan apa yang Allah takdirkan berupa musibah. Kemudian dia mencela takdir Allah, berkeluh kesah, kemudian meratap dan yang semisalnya, maka ini haram hukumnya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Berat baginya dia menerima musibah tersebut, namun dia bersabar. Dia tahan ya lisannya dan anggota tubuhnya dari melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Ya, dia berat sebenarnya musibah yang dia terima, tapi dia tahan. Itu hakikat sabar. Dan itu pada hakikatnya masih level yang rendah. Ya. Di atas kesabaran ada yang namanya ar-ridha. Ar-ridha artinya dia tidak merasakan berat dengan musibah yang dia terima. Ridho saja, rela dengan apa yang Allah takdirkan. Karena dia sadar bahwa semuanya adalah takdir Allah. Allah yang Maha Kuasa. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki terhadap makhluknya. Maka dia ridho apapun yang dikenakan oleh Allah pada dirinya. Kemudian yang ketiga, atau kalau dari awal, ini yang keempat, tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang justru bersyukur. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena beberapa sebab. Yang pertama, dia yakin, ya husnuzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik musibah itu pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran. Ya, orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia beriman dengan takdir Allah, ketika dia ditimpa musibah, apa yang dilakukan? Dia introspeksi diri. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengingatkan saya dengan musibah ini. Ya.
Kemudian juga dia melihat keadaan orang lain. Ketika dia ditimpa musibah, kenapa dia bisa bersyukur dengan musibah tersebut? Dia melihat ke bawah. Dia melihat ke bawah. Ada orang-orang yang jauh lebih besar ujiannya daripada apa yang dia dapati. Ada orang yang lebih parah musibahnya. Ya, kita lihat sekarang ya saudara-saudara kita luar biasa di Jabodetabek. Luar biasa saya lihat, Masya Allah ya. Bencana yang menimpa, atau melihat nggak mobil-mobil ini? Ya, musibah yang mereka terima luar biasa ya, banyak yang kehilangan harta benda. Maka ketika seseorang ditimpa musibah, dia lihat orang lebih parah, misalnya dapat musibah seperti itu banjir. Dia lihat mungkin yang terkena musibah ya hanyalah rumahnya kebanjiran, kemudian mungkin harta bendanya kebasahan, tapi dia alhamdulillah masih selamat. Sebagian orang sampai meninggal dunia karena musibah. Ada yang kehilangan anggota keluarganya. Kadang demikian ketika dia melihat orang yang lebih parah keadaannya, dia akan bersyukur. Alhamdulillah Allah berikan saya ujian ya yang masih ringan. Ya, misalnya orang ditimpa ujian banjir, ya, ada sebagian saudara kita yang dihilangkan hak keberagamaannya, nggak bisa sholat, nggak bisa melakukan ibadah. Seperti saudara-saudara kita di Xinjiang, Uighur, bisa beribadah, dicabut ya hak untuk beribadahnya oleh orang-orang komunis Cina. Maka kalau dia melihat bahwa musibah yang dia dapati lebih ringan daripada musibah yang terjadi pada saudara-saudaranya, dia bersyukur. Kemudian yang ketiga, ya, dia meyakini bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya berupa musibah, kalau dia bersabar, maka ini merupakan kafaratul dzunub. Merupakan penghapus dosa-dosa. Ya, seorang manusia tidak bisa lepas dari dosa-dosa. Maka ketika dia bersabar atas musibah yang dia alami, dia yakin ya Allah menginginkan kebaikan kepada dirinya, maka insya Allah musibah itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Akan menjadi penghapus dosa-dosanya sehingga nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak lagi memiliki dosa, semuanya sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, ini bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi musibah itu dengan hati yang tegar, bahkan bersyukur dengan musibah yang kita alami. Baik. Qala al-ma'na ijmalil ayah. Ya. Makna global dari ayat ini, kata Syekh Al-Fauzan, yukhbiru ta'ala anna man asabathu musibatun fa'alima annaha min qadarillah fasabar wahtasab wastaslama liqada'illah hadallahu qalbah. Ini barang siapa, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa barang siapa yang ditimpa sebuah musibah, kemudian dia menyadari bahwa musibah tersebut merupakan takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berserah diri terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada hatinya. Fa'awwadahu kama fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan apa yang hilang dari dirinya berupa perkara-perkara dunia, Allah ganti dengan hidayah, dengan petunjuk pada hatinya dan keyakinan yang jujur. Ya, tentunya petunjuk dari Allah adalah perkara yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba. Hidayah dari Allah adalah perkara yang sangat berharga. Maka hilangnya harta ya dari seorang hamba ketika dia ditimpa oleh musibah, ini akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hatinya. Jatuh. Oh, mati lampu. Baik. Tapi ini apa? Emergency. Hah? Oh ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Kalau kita dulu di Yaman punya HP apa? Punya HP Nokia dulu ya. Karena seringnya mati lampu. Ya, lampu senter. Tahu kan Nokia Center? Itu sangat besar manfaatnya di Yaman karena sering mati lampu ya. Jadi taklim kalau kita berharap ada listrik malam-malam, ya nggak bakalan taklim. Makanya itu penting. Baik.
kita kembali ke pembahasan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang bersabar terhadap takdir Allah perkara yang jauh lebih berharga. Itu berupa apa? Hidayah. Berupa hidayah terhadap dirinya. Ya. Kemudian kata beliau, waqad yukhlifu alaihi ma ukhidha minhu au khairan minhu. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganti yang setara atau bahkan yang lebih baik daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil. Jadi harta dunia yang hilang daripadanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang jauh lebih berharga, yaitu hidayah. Ya, jadi ini diantara hikmah seseorang bersabar dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia petunjuk. Qala munasabatul ayah lil bab anna fiha dalilan ala fadilati sabri ala aqdarillah al-mu'limah. Apa keterkaitan ayat ini dengan bab? Bahwa di dalam ayat ini terdapat dalil tentang keutamaan kesabaran atas takdir Allah yang tidak menyenangkan. Ya, atas takdir Allah yang tidak menyenangkan. Ketika seseorang bersabar, maka apa hikmahnya? Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Qala ma yustafadu minal ayah. Faedah-faedah apa saja yang didapati dari ayat ini? Yang pertama, fadilatus sabri ala aqdarillah al-mu'limah kal masaib. Yang pertama adalah keutamaan sabar terhadap takdir-takdir Allah yang tidak menyenangkan seperti musibah-musibah. Ya, alhamdulillah. Faedah yang pertama adalah keutamaan sabar atas takdir Allah yang tidak menyenangkan seperti musibah-musibah yang menimpa. Kemudian faedah yang kedua, annal a'mala min musammal iman. Bahwa amalan itu termasuk dari keimanan. Seseorang bersabar ini termasuk amalan. Ya, ini apa amalan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika bersabar? Ini amalan menahan diri. Yang menahan dirinya dari mengucapkan hal-hal yang mengundang murka Allah dan menahan dirinya dari melakukan perkara-perkara yang mengundang murka Allah seperti meratap, memukul-mukul pipinya, menyobek-nyobek baju dan yang semisalnya. Maka di sini menunjukkan bahwa amalan termasuk dalam keimanan. Kemudian yang ketiga, an-sabra sababun li hidayatil qalb. Yang ketiga, bahwa kesabaran ini merupakan sebab hidayah ya bagi hati seseorang. Allah akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian yang keempat, annal hidayata min thawabis sabir. Bahwa hidayah ini merupakan salah satu balasan bagi orang-orang yang bersabar. Banyak sekali balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan curahkan pahala baginya tanpa batas, dan di antara balasan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dirinya. Qala fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ithnatani fin nas huma bihim kufrun. Ada dua perkara pada manusia yang merupakan perkara kekufuran bagi mereka. Ini merupakan metodologi mengajar yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau ingin menyebutkan suatu perkara yang memiliki bagian-bagian atau memiliki perincian, beliau sebutkan angkanya. Ada dua perkara. Nah, ini banyak sekali kita dapati dari hadis Rasulullah SAW. Seperti sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, ya, 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Jadi disebutkan terlebih dahulu, ya, secara global baru kemudian diperinci oleh beliau. Ini salah satu metode pengajaran. Tujuannya agar apa? Agar orang yang diajak berbicara itu menanti dan fokus dengan apa yang akan disampaikan. Ketika disampaikan ada dua perkara pada manusia yang merupakan kekufuran bagi mereka. Orang akan menanti
Satu, poin pertama apa, poin kedua apa. Ya, kalau misalnya tidak disebutkan dua perkara, mungkin orang ya tidak fokus dan tidak tahu kapan batasannya. Tapi kalau sudah disebutkan dua, dia akan menunggu. Ketika disebutkan yang pertama, dia menanti yang kedua. Ya, ini adalah salah satu metodologi pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala huma bihim kufrun, yang merupakan kekufuran atas diri mereka atau bagi mereka. Ya, lafaz kufur di sini bukanlah kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama. Jadi perlu dipahami, tidaklah semua lafaz kufrun ya itu mengeluarkan atau dihukumi bahwa perkara itu mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Maka harus dilihat konteksnya. Ini berbicara tentang apa? Ambil contoh ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah. Tapi apabila kalian kufur terhadap nikmatku, kufur terhadap nikmat ini bukan kufur akbar, tapi kufur asghar. Tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya. Sama juga dengan apa yang disebutkan di sini. Kufrun di sini menunjukkan bahwa perkara itu adalah dosa yang sangat besar, namun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari ya keislamannya. Apa dua dosa kekufuran tadi yang merupakan kufrun asghar? Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'nu fin nasab, yaitu mencela nasab, ya, mencela dan merendahkan nasab. Maka hati-hati ya, seseorang mencela ya, dan lafadznya di sini umum, mencakup dia mencela nasabnya sendiri atau mencela nasab orang lain. Maka berhati-hati, ini merupakan bentuk dosa besar ya, merupakan dosa besar dari seorang hamba. Kemudian an-niyahatu 'alal mayyit. An-niyahah ini adalah mengangkat suara, meratapi kepergian seseorang. An-niyahatu 'alal mayyit ini meratap ya. Dia angkat suaranya, kemudian dia menyatakan ketidakridhoannya terhadap kematian orang tersebut, maka ini yang dimaksud dengan an-niyahah. Ya, ini termasuk juga apa? Dosa besar. Baik. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan apa makna hadis yang dibawakan oleh beliau di sini? Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam annahu sayastamirru fin nasi khoslatani min khisalil kufur. Beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa akan selalu ada di tengah-tengah manusia dua perangai dari perangai kekufuran. La yaslamu minhuma illa man salamahullah. Tidak ada yang selamat dari kedua perangai ini kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ula, perkara yang pertama, aibul ansabi wa tanaqqusuha. Perkara yang pertama yaitu mencela nasab. Ya, mencela dan merendahkan nasab. Ini perkara yang pertama. Ats-tsani raf'us sauti indal musibah tasakhutan alal qadar. Yang kedua, mengangkat suara ketika ditimpa musibah sebagai bentuk ya kemurkaan atau ketidaksukaan terhadap takdir Allah. Ya, kenapa saya? Kenapa harus kami? Apa-apaan ini? Ya. Dia menyatakan ketidaksetujuannya atau ketidaksukaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan an-niyahah. Qala lakin laisa man qama bihi syu'batun min syu'abil kufur yakunu kafiran al-kufra al-mukhrija minal millah hatta yaquma bihi haqiqatul kufur. Ya, perlu menjadi perhatian di sini ya, perlu digarisbawahi kata beliau, akan tetapi ya, bukanlah yang dimaksud orang yang didapati pada dirinya satu cabang dari cabang-cabang kekufuran otomatis dia menjadi kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Ya, memang betul apa yang disebutkan oleh beliau ini adalah cabang dari kekufuran, tapi kekufuran yang disebut oleh para ulama sebagai kufrun asghar. Kufur asghar. Ini kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Hatta yaquma bihi haqiqatul kufur. Sampai benar-benar dia melakukan kekufuran, ini kekufuran yang mengeluarkan ya dari
agamanya. Contohnya dia menolak takdir Allah, ya, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berkuasa dalam memberikan takdir, misalnya, ya, mengingkari takdir, maka ini merupakan kekufuran yang kufur akbar, mengeluarkan seseorang dari agamanya. Namun apabila dia melakukan ini, ya, melakukan ratapan kepada mayit, ya, atau mencela nasab, maka yang demikian tidaklah mengeluarkan dari keislamannya. Qala munasabatul hadits lil bab anna fihi dalilan ala tahrimi an-niyahah lima fiha min as-saqati 'ala al-qadar wa adami sabr. Apa keterkaitan hadis ini dengan bab? Di dalamnya terdapat dalil pengharaman, ya, meratap. Ini meratap hukumnya haram. Kenapa meratap itu hukumnya haram? Karena di dalamnya terdapat bentuk kemurkaan atas takdir Allah dan ketidaksabaran. Orang yang meratap, ya, seolah-olah dia murka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, maka hukumnya haram meratap, ya. Kalau ada saudara kita yang meratap, siapapun yang meninggal dari orang-orang yang dia cintai, kita ingatkan jangan sampai dia meratap, ya, nggak boleh meratap. Sebagian orang, terutama kaum wanita, ketika kehilangan orang yang dia cintai sampai mukul-mukul, ya, nangis-nangis sampai teriak-teriak, ya. Saya pernah lihat di sebagian tempat di Sumatera masih ada yang seperti itu, ketika, tapi non muslim, ya, muslim jarang, ya, non muslim justru mereka memang seperti itu budaya, ya, kalau ada yang meninggal harus menunjukkan, mengekspresikan kesedihan. Caranya itu dengan meratap, ya. Kenapa Mak kau tinggalkan aku, Mak? Sambil meratap, ya. Yang demikian tidak boleh, ya. Seorang muslim tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kafir dengan meratapi kepergian, ya, orang-orang yang dia cintai. Qala ma yustafadu minal hadis. Sekarang beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, tahrimun niyahah wa annaha min khisalil kufur wa minal kabair. Yang pertama adalah haramnya meratap, dan meratap itu termasuk perangainya orang-orang kafir dan termasuk dosa besar. Jadi bukan perkara yang sepele, ya. Wajib bagi seseorang untuk bersabar, paling tidak dia bersabar. Kalau dia tidak bisa ridho atau tidak bisa bersyukur atas musibah yang dia terima, paling tidak dia bersabar. Dia tahan lisannya, dia tahan anggota tubuhnya, ya, dari mengekspresikan ketidaksukaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wujubus sabr. Li'annahu idza hurimatin niyahah dalla ala wujubi diddiha wa huwa as-sabr. Hadis ini menunjukkan wajibnya bersabar. Kenapa? Karena apabila meratap itu diharamkan, ketika meratap itu diharamkan, maka ini menunjukkan wajibnya lawan dari meratap tadi. Ketika meratap diharamkan, maka lawannya yaitu sabar, hukumnya apa? Wajib. Wa sabr. Ya, sehingga meratap hukumnya haram, adapun lawannya yaitu sabar, hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, anna minal kufri ma la yankilu 'anil millah. Faedah yang ketiga, bahwa di antara kekufuran ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Ya, ini disebut oleh para ulama sebagai kufrun asghar atau kufrun duna kufrin. Ya, kufur kecil atau kufur yang berada di bawah kufur akbar. Ya, seperti meratap dan juga mencela nasab. Ya. Kemudian yang keempat, tahrimut ta'ni fil ansabi wa tanaqusiha. Haramnya mencela nasab, ya, dan merendahkan nasab. Ya, mencela dan merendahkan nasab. Qala walahuma. Kemudian beliau melanjutkan walahuma, dan diriwayatkan pula oleh keduanya, yakni oleh Al-Bukhari dan Muslim, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yang marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya dengan sanad yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW mengatakan, laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Kata Nabi SAW, ya, laisa minna, bukanlah golongan dari kami. Ya. Kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan, ya, laisa minna ini ya diartikan sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi, laisa minna, bukan golongan dari kami. Ya, kata Syekh Fauzan di sini, coba untuk perhatikan, hadza min babil wa'id wala yanbaghi ta'wiluh. Maka ini merupakan ya bentuk dari ancaman. Tidak usah ditakwil, tidak usah dibawa kepada makna-makna yang lain. Ya sudah, artikan apa adanya. Bukan termasuk golongan kami. Man darabal khudud, orang-orang yang menampar pipi. Wa syaqqal juyub, kemudian dia merobek al-juyub. Al-juyub itu adalah ya tempat keluarnya kepala dari sebuah pakaian. Apa bahasa kita? Kerah itu ini, ada baju. Kalau kaos itu ada kerahnya nggak? Kaos tak berkerah. Ya, kaos oblong itu kan kaos tak berkerah. Al-muhim, antum tahu ya, juyub adalah tempat keluarnya kepala dari sebuah pakaian. Ya, kalau diterjemahkan kerah kurang tepat, karena nanti kaos oblong nggak ada juyubnya. Ya, tapi ada jaib. Jamak dari jaib, juyub itu jamaknya, tunggalnya jaibun. Ya, jaibun, al-muhim, jaibun adalah apa? Tempat keluarnya atau tempat masuknya kepala, keluar masuknya kepala di bagian atas. Jadi dahulu kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika mereka ditimpa musibah, terutama ketika ada anggota keluarga mereka yang mereka cintai meninggal dunia, kebiasaan mereka nampar pipi mereka. Anda pernah lihat orang-orang Syiah ketika peringatan hari Asyura di Karbala, ya, mereka menampar pipi mereka kayak orang gila. Tak tuh, ya. Kali-kali lihat lah ya, lihat di YouTube tuh sekarang bisa lihat macam-macam ya. Dia peringatan hari Asyura, ya, mereka meratapi kematian Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya, mereka menampar-nampar pipi mereka. Ini justru kata Nabi, laisa minna, ya, bukan termasuk golongan kami. Wasyaqul juyub, dan mereka juga merobek pakaian mereka nih, tempat masuknya kepala mereka robek-robek. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini maksud dari sini adalah meratap dan seruan-seruan kecelakaan, ya. Kenapa diambil nyawamu? Kenapa engkau harus seperti ini? Kenapa? Ya. Seruan-seruan jahiliyah. Baik. Jadi di sini Nabi SAW menegaskan bahwa orang yang melakukan ketiga perkara ini, yaitu menampar pipi, kemudian merobek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, ini bukanlah golongan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawa'adu man fa'ala syai'an min hadhihi al-umur li'annaha mustamilatun ala tasakhuti ala rabb. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang disebutkan, karena perkara tersebut mencakup, ya, atau tercakup dalam kemurkaan kepada Ar-Rabb, ini Allah Subhanahu wa taala. Wa adami sabri al-wajib, dan menunjukkan ketiadaan kesabaran yang wajib. Wal idrali bin nafsi min al-latmil wajhi wa itlafil mal bi syakki thiyab wa tamziqiha. Dan juga di dalamnya terdapat pemudaratan, ya, membahayakan diri sendiri dengan apa? Dengan bentuk menampar wajah, kemudian menyia-nyiakan harta, bajunya bagus-bagus dirobek-robek, ya, wa du'a bil wail wathubur, demikian juga seruan yang dipenuhi dengan kebinasaan dan kecelakaan, wa tadzallum minallahi ta'ala, dan merasa dizalimi oleh Allah. Jadi inilah perkara yang menyebabkan Nabi SAW mengeluarkan orang-orang ini dari golongannya. Kenapa? Karena terdapat banyak sekali keburukan dalam apa yang mereka lakukan.
Ya. Pertama apa? Menunjukkan kemurkaan kepada Allah. Kemudian yang kedua menunjukkan ketidaksabaran kepada takdir Allah. Kemudian juga memudaratkan diri sendiri. Demikian juga menyia-nyiakan harta. Demikian juga ya menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Dan yang terakhir apa? Merasa didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ya perkara yang buruk. Sehingga Nabi SAW pun mengeluarkan mereka dari golongannya. Qala munasabatul hadits lil bab anna fihi dalilan ala tahrimi tasakhuti min qadarillah bil qawli wal fi'li wa anna dzalika min kaba'iri dzunub. Keterkaitan hadis ini dengan bab bahwa di dalamnya terdapat dalil pengharaman murka, ya haramnya murka kepada takdir Allah, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Dan yang demikian merupakan dosa besar, min kaba'iri dzunub. Ya. Jadi ketiadaan sabar ketika menghadapi musibah ini termasuk dosa besar. Qala ma yustafadu minal hadis. Kemudian kata beliau, faedah apa saja yang bisa didapatkan dari hadis? Yang pertama, tahrimu tasakhuti min qadarillah bil qawli awil fi'li wa annahu minal kaba'ir. Haramnya murka terhadap takdir Allah baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dan dia termasuk dosa besar. Haramnya murka terhadap takdir Allah baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dan dia merupakan bentuk dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. As-tsaniyah, faedah yang kedua, wujubus sabri indal musibah. Wajibnya bersabar ya ketika mengalami musibah. Hukumnya wajib untuk bersabar ketika mengalami musibah. Kemudian yang ketiga, wujub mukhalafatil jahiliyah. Wajibnya menyelisih perkara jahiliyah. Apa yang disebutkan oleh beliau, ini kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ketika mereka meninggal dunia, orang yang mereka cintai itu yang mereka lakukan. Mereka menampar pipi mereka, mereka robek baju-baju mereka, kemudian mereka ya meratapi ya orang yang meninggalkan mereka. Maka wajib untuk kita menyelisih perkara jahiliyah. Ya. Li'anna mukhalafatahum min maqasidi syari' al-hakim. Karena sesungguhnya menyelisihi masyarakat jahiliyah ini termasuk tujuan pensyariatan yang penuh dengan hikmah. Maqasidi syari' al-hakim merupakan tujuan pensyariatan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha penuh hikmah. Ya. Jadi di antara tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu yaitu untuk menyelisihi ya masyarakat jahiliyah. Ketika mereka dulu kebiasaannya seperti ini. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu, berpegang teguh dengan agama Allah. Itu juga termasuk bentuk apa? Penyelisihan kepada masyarakat jahiliyah yang mereka suka berpecah belah. Dan masih banyak lagi perkara-perkara lainnya. Maka di antara maqasid asy-syariah adalah apa? Mukhalafatul jahiliyah. Penyelisihan terhadap masyarakat jahiliyah. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Qala hasanahu Tirmidzi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan ya itu senilai dengan besarnya musibah. Ya, sesuai dengan besarnya musibah. Besarnya balasan atau besarnya besarnya balasan dari Allah itu sesuai dengan besarnya musibah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mencintai sebuah kaum, Allah berikan mereka musibah. Allah berikan mereka ujian. Faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, dia mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita falahu sakhat. Sebaliknya, barang siapa yang murka dengan musibah tersebut, maka dia pun mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarihu hafizahullah taala yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna 'azamatal ajr
wa kathrat thawabi ma'a 'idhamil ibtila wal imtihan alladhi yajri 'ala al-'abdi fi hadhihi dunya idza sabara wa ihtasab. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa besarnya pahala dan banyaknya ats-tsawab, ya, besarnya pahala dan banyaknya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, besarnya musibah dan ujian yang dialami oleh seorang hamba di dunia. Jadi dia semakin besar ujian yang dia terima, semakin besar pahalanya. Dengan syarat idza sabara wahtasab. Apabila dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada syaratnya. Kapan dia mendapatkan pahala yang besar sesuai dengan musibah yang dia terima? Kalau dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Wa anna min alamatil mahabbatillah li 'abdihi ayyabtaliyahu. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwa tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya, adalah Allah memberikan ujian kepadanya. Ya, jadi seseorang mindsetnya ketika dia diberikan ujian oleh Allah, ya, dia menganggap bahwa itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada dirinya. Karena Allah menginginkan hikmah di balik musibah tersebut. Kemudian beliau menyebutkan syaratnya. Kapan, ya, besarnya musibah itu senilai dengan besarnya balasan. Fa'in radiya biqada'illah wa qadarihi alaihi. Yang pertama, dia ridho dengan takdir Allah. Kemudian wahtasabal ajr wathawab. Kemudian dari musibah itu dia mengharapkan pahala dan balasan dari Allah. Wa ahsana dzan bi rabbih. Ya, kemudian dia berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu wa atsabah. Barulah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dirinya dan memberikan pahala. Jadi ada 3 syarat yang disebutkan oleh beliau di sini. Kapan seseorang itu ketika ditimpa musibah, Allah berikan pahala sebesar dari musibah yang dia terima, semakin besar musibah yang dia terima, semakin besar pahalanya apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia ridho dengan takdir Allah. Kemudian yang kedua, dia berharap pahala dari musibah tersebut. Kemudian yang ketiga, dia berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan balasan kepadanya. Sebaliknya, wa in tasakhata qala Allah wa jazi'a lima asabah sakhitallahu alaihi wa aqabah. Sebaliknya, apabila seorang hamba dia murka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berkeluh kesah, ya, terhadap apa yang menimpa dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya dan menghukumnya. Jadi memang musibah yang menimpa kita harus kita manage dengan baik. Musibah yang menimpa kita itu hendaknya menjadi ladang amal, menjadi ladang pahala. Ya, kalau dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah, kemudian apa? Berhubungan dengan Allah, maka musibah itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Ya, akan menjadi pahala yang sangat besar. Namun ketika dia murka dengan takdir Allah, kemudian dia berkeluh kesah. Ini hati-hati ya. Ketika ditimpa musibah, kita sekarang mudah sekali untuk berkeluh kesah. Ya, selama ada sinyal, ada pulsa, ya, bisa update status berkeluh kesah. Hati-hati. Jangan sampai peluang yang Allah berikan dari musibah tadi yang kita akan diberikan pahala yang sangat besar menjadi sia-sia. Kenapa? Dengan berkeluh kesah atas musibah yang menimpa. Baik. Qala munasabatul hadits lil bab. Anna fihi bayana alamati mahabbatillah li 'abdihi wa bayana hikmatihi fi ma yujrihi alaihi minal makarih. Di dalam hadis ini disebutkan atau dijelaskan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan juga dijelaskan hikmah dari apa yang menimpa seorang hamba berupa perkara-perkara yang dia benci. Jadi ada hikmah di balik musibah yang tidak dia sukai, ya. Yaitu apa? Allah menyiapkan pahala dan balasan yang besar sesuai dengan musibah yang dia alami. Kita tuntaskan hadis ini. Qala ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis? Yang pertama, bayanu alamati mahabbatillah li 'abdihi wa hiyal ibtila. Yang pertama, penjelasan tentang tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yaitu diberikan ujian. Yang kedua, wasfullahi bil mahabbati war ridha was sakhati ala ma yaliku bi jalalihi. Yang kedua, faedah yang kedua,
hadis ini menunjukkan sifat Allah, bahwa Allah itu disifati dengan kecintaan, dengan keridhaan dan kemurkaan sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan kemuliaan Allah. Jadi Allah mencintai, Allah bisa ridho, Allah kemudian murka juga. Ya, ini adalah sifat-sifat yang disebutkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, itsbatul hikmati lillahi fi af'alih. Penetapan hikmah dari setiap perbuatan Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di baliknya pasti ada hikmah. Ya, orang yang mengetahui akan mengetahuinya, kalau tidak mengetahui ya sudah, yakin dia bahwa ada hikmah di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian yang keempat, annal jaza min jinsil amal. Bahwa balasan itu tergantung dengan amalan. Ketika ditimpa satu musibah lalu bersabar, Allah berikan pahala ya atas kesabarannya. Kemudian yang kelima, al-hathu ala sabri al-masaib. Yang kelima, memotivasi agar senantiasa bersabar atas musibah. Dan yang terakhir, annal insana qad yakrahu syai' wa huwa khairul lahu. Bahwa seseorang bisa jadi dia tidak menyukai sesuatu, namun perkara tersebut merupakan kebaikan baginya. Ya, makanya pentingnya kita mengedepankan husnudzon kepada Allah. Ketika ditimpa musibah, ya, kita berprasangka baik kepada Allah. Ya, apa yang Allah takdirkan bagi saya, musibah yang menimpa saya, mudah-mudahan ini merupakan kebaikan bagi saya. Ya, bagi diri saya. Wallahu taala alam bisawab. Makifilahuna baqiya haditsan wahidan, ya. Masih tersisa haditsun wahid. Satu hadits lagi insyaallah kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.